Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Juliana Putri, NIM 19059084, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas mengenai perekonomian di masa pandemi COVID-19. Dunia tengah dihebohkan dengan kemunculan coronavirus. WHO menyatakan virus ini ialah virus yang menginfeksi sistem pernafasan manusia, dimulai dari flu biasa hingga yang lebih parah. Virus ini berawal dari Wuhan di Cina Desember 2019 lalu. Virus ini telah menyebar di berbagai belahan dunia termasuk dengan negara Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk dilakukan di seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu physical distancing, yang kedua social distancing, yang ketiga yaitu work from home, dan yang keempat yaitu PSBB. Dan tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Maka dari itu pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bersiap dalam menyikapi kasus keberadaan virus corona ini apabila kasus ini tetap berlanjut. Dampak dari penyebaran virus corona terjadi di berbagai bidang, baik sektorial, bursa saham, dan yang paling dirasakan berat terhadap perekonomian secara global di Indonesia, di mana mengalami perlambatan pertumbuhan. Mewabahnya virus corona juga berdampak pada anjloknya perdagangan saham. Indeks saham gabungan telah merosot tajam. Dampak lain juga berpengaruh terhadap kestabilan nilai tukar rupiah. Berbagai dampak yang ditimbulkan dan dirasa cukup berat adalah penurunan penerimaan pajak, terutama dari sektor perdagangan. Seperti diketahui, pajak memiliki fungsi budgeter, yaitu sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Penerimaan pajak dari sektor perdagangan ini mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan pajak. Hal ini terkait penurunan produksi di Cina yang menjadi pusat produksi barang dunia. Dengan adanya penurunan produksi di Cina, maka beberapa pasokan bahan baku dan barang lainnya mengalami hambatan, sehingga volume perdagangan juga mengalami gangguan. Akibatnya, berpengaruh pada penerimaan pajak. Terganggunya pasokan bahan baku sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi bagi para pelaku usaha. Karena kegiatan produksi tidak lancar, maka banyak perusahaan mengalami kesulitan, sehingga tidak mampu membayar para pekerja, sehingga gelombang PHK tidak bisa dihindari. Akibatnya, banyak orang kesulitan mengalami pencarian penghasilan. Dengan demikian, akan mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lantas dengan sedemikian besarnya pengaruh coronavirus terhadap perekonomian Indonesia, lalu bagaimanakah upaya pemerintah dalam menangani dan menyelamatkan perekonomian yang ada di Indonesia saat ini? Langkah-langkah pemerintah untuk penyelamatan perekonomian di Indonesia, yang pertama, dilakukan dengan menggelontorkan beberapa paket stimulus fiskal yang ditujukan kepada sektor pariwisata, yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisata di daerah-daerah. Yang kedua, pemberian insentif dengan cara pemerintah menanggung PPh pasal 21 dari pegawai yang jumlahnya tidak lebih dari 200 juta rupiah setahun. Yang ketiga, pemberian insentif kedua untuk PPh pasal 22 impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat wajib pajak melakukan impor barang. Yang keempat, pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Terakhir, insentif PPN bagi WP yang memiliki klasifikasi lapangan usaha terlampir. Upaya pemerintah tersebut adalah terkait dengan kebijakan fiskal, sedangkan kebijakan lain adalah non-fiskal, meliputi pemberian diskon tiket pesawat ke 10 destinasi wisata mulai dari 1 Maret 2020 lalu. Upaya lain dari pemerintah di sektor pariwisata dengan pembebasan pajak, hotel, dan restoran selama 6 bulan. Selanjutnya, upaya pemerintah yang lainnya yaitu di sektor perumahan melalui Menko Bidang Perekonomian. Pemerintah mengalokasikan 1,5 triliun sebagai suku bunga dan potongan uang muka bagi pembeli rumah dari kelompok berpendapatan rendah. Terakhir, upaya pemerintah berikutnya adalah peluncuran program Kartu Prakerja. Diharapkan dengan peluncuran Kartu Prakerja bisa menjadi saran bagi korban PHK meningkatkan skill secara online. Berbagai upaya tersebut merupakan usaha pemerintah untuk mempertahankan kestabilan ekonomi di tengah merebaknya wabah virus corona.
Selanjutnya, pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang dinilai terdampak penyebaran virus COVID-19, termasuk dalam hal ini. Kebijakan stimulus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga untuk kredit sampai dengan 10 miliar. Yang kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat ditetapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dari diri kita masing-masing untuk tetap mengikuti aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini agar ekonomi tidak tertekan dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Sekian untuk hari ini, selamat siang dan sampai jumpa.